Halo guys, kali ini kita akan mereview film berjudul Corpse Bride. Corpse Bride adalah film kartun yang dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Mike Johnson dan Tim Burton dengan Johnny Depp sebagai pengisi suara tokoh utama pria, alias Victor Van Dort, Helena Bonham Carter sebagai pengisi suara Emily, serta Emily Watson sebagai pengisi suara Victoria Everglow. Victor Van Dort sendiri akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan Victoria Everglow agar keluarganya naik strata sosial lebih tinggi. Victor yang tidak pernah berkencan dengan wanita manapun merasa khawatir bagaimana dia bisa menikahi seorang perempuan yang bahkan tidak pernah bertemu atau berbincang dengannya. Si ibu menegaskan itu harus dilakukan Victor untuk mengangkat derajat status keluarga mereka yang hanya penjual ikan. Tanpa disadari, ternyata orang tua Victoria mengamati mereka. Ibu Victoria ragu akan menikahkan anaknya dengan keluarga Van Dort karena mereka hanya penjual ikan yang baru saja kaya. Tapi suaminya menegaskan bahwa tidak apa-apa daripada kita yang bahkan tidak punya uang untuk diwariskan sama sekali. Victoria cemas bagaimana kalau ternyata Victor tidak menyukainya. Ibu Victoria langsung memotong pembicaraan bahwasanya dulunya ibu dan bapaknya juga tidak saling menyukai. Tibalah hari di mana Victor dan keluarga pergi ke kediaman Victoria untuk bertemu keluarga dan membicarakan pernikahannya. Keluarga Victoria Everglow membersihkan rumah dan mendandani anak perempuannya yang cantik. Keluarga Victoria berharap anak perempuan satu-satunya ini bisa mengangkat derajat keluarganya dan mengangkat mereka dari kemiskinan. Lah, ternyata kebangsawanan mereka hanyalah status saja. Namun mereka sudah lama hidup dalam kekurangan. Ketika orang tua mereka berbincang dan minum teh, Victor mencoba bermain piano. Tibalah Victor bertemu secara langsung dengan Victoria di ruang piano dan mereka sepertinya merasa nyaman satu sama lain meskipun Victor merasa sangat gugup. Victor Van Dort berlatih menghafalkan janji-janji pernikahan dengan Victoria. Sudah 3 jam lebih Victor yang gugup tidak bisa menghafalnya, bahkan dia kesulitan menyalakan lilin. Saat latihan pernikahan, tiba-tiba bel berbunyi dengan kedatangan seseorang yang berkata, kerabat mereka, ia bernama Lord Bagis. Tidak ada yang tahu siapa Lord Bagis ini. Bapak Victoria mengira Lord Bagis dari keluarga istrinya. Victor yang terlalu gugup tak mampu mengucapkan sumpah dengan baik, malah menjatuhkan cincinnya. Cincin jatuh pada gaun ibu Victoria dan Victor malah tak sengaja membakar gaun ibu Victoria. Pendeta yang kesal berkata pada Victor bahwa dia harus belajar mengucapkan janji pernikahan. Lucu banget nih si Victor ya kan. Victor yang kesal berlari ke dalam hutan yang gelap. Ia beberapa kali berlatih mengucapkan sumpah pernikahan dengan serius sambil menyelipkan cincin ke sebuah ranting pohon. Namun tak disangka setelah sumpah pernikahan berhasil ia ucapkan dengan lancar, ranting di mana cincin pernikahan tersebut tersemat kini bergerak. Hingga detik berikutnya seorang mayat perempuan dengan pakaian pengantin muncul dari sebuah kuburan yang beku. Victor emang ini ya kan, namanya hari itu dia sial sepertinya ya kan. Karena ketakutan,
Victor memutuskan kabur dan mencoba keluar dari dalam hutan, tetapi mayat perempuan itu terus mengejar dan berakhir membawanya ke alam baka. Victor mendapati dirinya pingsan dan membuka mata dan mengetahui bahwa dirinya bukan di dunia nyata. Victor yang ketakutan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan penghuni alam baka menjawab dengan menyanyikan lagu bahwa Victor telah menikahi seorang mayat pengantin. Mayat pengantin perempuan yang meninggal sebelum hari pernikahannya. Mayat pengantin itu dulunya adalah gadis cantik yang jatuh cinta pada seorang laki-laki pendatang baru. Karena orang tua sang gadis tidak menyetujui hubungan itu, maka si gadis merencanakan kawin lari dengan sang pacar. Di hari di mana si gadis datang dan menunggu sang kekasih di bawah pohon besar, namun sang kekasih tak kunjung datang, hingga dia mendengar seseorang berada di belakangnya dan tiba-tiba dunia menjadi gelap dan si gadis tiba-tiba sudah tidak bernyawa lagi. Si gadis bersumpah akan tetap berada di bawah pohon menunggu hingga seseorang datang untuk menikahinya. Kembali ke dunia nyata, Victoria, calon pengantin Victor terlihat murung di jendela, menunggu Victor yang tidak kunjung kembali. Dan tiba-tiba Tian Barkin membawa seorang laki-laki juru kabar kota mengabarkan bahwa Victor telah bersama seorang wanita misterius dan masuk ke dalam hutan. Orang tua Victoria yang marah memberi mereka waktu sampai fajar tiba untuk menemukan anak laki-laki mereka. Kembali ke alam baka, Victor mencoba kabur dari pengantin perempuan tersebut yang ternyata bernama Emily. Walaupun sekuat tenaga Victor mencoba kabur, tetapi Emily selalu mengetahui keberadaannya. Victor memanjat ke tebing untuk melarikan diri dari Emily, tapi ternyata Emily sudah menunggunya di atas sana. Victor akhirnya duduk bersama Emily di atas tebing di alam baka. Emily menghadiahinya anjing Victor yang telah lama mati bernama Scraps. Sesaat Victor menjadi senang, namun Victor sadar bahwasanya dia harus pulang ke alam manusia karena dirinya belum mati. Dia mencoba membujuk Emily untuk mau bertemu orang tuanya. Emily yang menyanggupinya mengajaknya bertemu ketua alam baka bernama Ketua Goodnight. Dan singkat cerita, Ketua Goodnight mematrainya untuk kembali ke alam nyata. Akhirnya, mereka kembali ke dalam hutan di mana pertama kali mereka bertemu. Emily begitu senang karena sudah lama dia tidak melihat bulan purnama di dunia nyata. Emily menari-nari bahagia. Victor yang telah berhasil membujuk Emily kembali ke dunia nyata menyuruh Emily menunggunya di dalam hutan. Dan Victor berlari kembali pulang ke rumah Victoria yang ternyata sudah tertutup. Victor akhirnya naik ke kamar Victoria dan menemui Victoria. Victor mengakui pada Victoria jika dia memang sudah salah menikahi mayat pengantin, tapi dia berjanji akan menyelesaikan semuanya dan menikahi Victoria. Dan sebelum Victoria selesai dengan kebingungannya, Emily mencari Victor karena terlalu lama menunggu. Akhirnya ikut naik ke kamar Victoria dan melihat Victor dan Victoria di sana. Emily yang marah membawa Victor kembali ke alam baka. Emily yang merasa dibohongi oleh Victor menjadi marah.
Victor akhirnya meminta maaf dan sesungguhnya tidak mau menyakiti Emily. Namun memang benar, pernikahan mereka sesungguhnya hanyalah kesalahan. Emily menjadi bersedih. Dan kembali di dunia nyata, ibu Victoria tidak percaya pada anaknya yang berkata bahwa Victor baru saja menemuinya di kamarnya. Ibu Victoria mengira anaknya sudah menjadi gila karena Victor tidak kembali. Ibu Victoria mengunci Victoria di dalam kamar. Victoria yang cemas akan Victor yang menghilang bersama mayat pengantin alias Emily mencoba kabur dan menemui sang pendeta dan berharap pendeta mau membantunya. Bagaimana cara Victor keluar dari pernikahannya dengan mayat perempuan tersebut? Dan di luar dugaan ternyata pendeta mengembalikan Victoria pada orang tuanya dan mengatakan jika Victoria banyak berbohong. Alhasil Victoria tidak diperbolehkan keluar dan orang tuanya memalang jendelanya agar Victoria tidak kabur lagi. Tanpa disangka, Lord Barkis yang tidak semula menguping pembicaraan orang tua Victoria berusaha meyakinkan orang tua Victoria bahwa dia bisa menjadi pengganti pengantin laki-laki alias Victor yang menghilang. Dan Lord Barkis berkata bahwa dia memiliki kekayaan yang berlimpah dan akan memanjakan Victoria dengan uangnya. Orang tua Victoria menyanggupi permintaan Lord Barkis untuk menikahi Victoria karena sudah berputus asa dan takut menjadi miskin. Dia ingin menikahkan anaknya besok apapun yang terjadi. Lord Barkis menjadi senang karena semua hal terjadi sesuai dengan keinginannya dan besok dia bisa menikahi Victoria. Dan dalam perjalanan mencari Victor, orang tua Victor mendengar kabar bahwasanya Victoria akan dinikahkan dengan Lord Barkis karena Victor lebih memilih kabur dan menikah dengan mayat. Dan penunggang kereta mereka yang sudah tua meninggal terjatuh dari kereta. Kembali ke alam baka, Victor yang tidak enak hati telah mengucapkan kata-kata kasar kepada Emily, mendatangi Emily dan mereka mulai dekat dengan bermain piano bersama. Victor berhenti tatkala dia mendengar ada penghuni baru di alam baka yang ternyata Mayhew, si penunggang kereta kuda keluarganya. Victor bertanya pada Mayhew bagaimana keadaan semua orang di sana. Mayhew berkata bahwasanya Victoria akan dinikahkan dengan Lord Barkis malam ini dan dia berkata kepada Victor untuk menerima nasibnya. Victor menjadi sedih namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dia terlanjur terjebak di alam baka. Dunia nyata, Victoria telah menikah dengan Lord Barkis malam itu. Sudah sah menjadi pasangan suami istri. Victor sangat sedih karena dia tahu tidak cukup waktu untuk memperbaiki keadaan. Dia sudah terlambat. Tua alam baka menemui Emily dan berkata bahwa pernikahannya tidak sah karena pernikahan itu hanya bisa dipisahkan oleh maut. Dan dari sedari awal Emily memang sudah mati. Emily takut Victor mendengarnya dan mencoba untuk melarikan diri kembali ke dunia nyata. Maka Emily bertanya bagaimana cara agar Victor bisa selamanya bersamanya. Jawabannya adalah dengan membunuh Victor dan menyuruhnya mengucap janji sekali lagi di dunia nyata. Emily yang terlanjur menyukai Victor tidak bisa membunuh Victor. Namun di luar perkiraan, Victor yang patah hati menyanggupinya dan membawa semua mayat kembali ke dunia nyata.
Para mayat menyanggupinya dan membantu pernikahan Victor dan Emily. Para mayat menjadi sibuk karena mendandani Victor dan Victoria. Para mayat ingin sekali melihat pesta pernikahan mereka menjadi meriah. Mereka semuanya merayakannya dengan bersukacita. Di alam baka, Victoria yang telah menikah dengan Lord Bakis mengadakan makan malam di keluarga Victoria. Para mayat kembali ke dunia nyata dan bertemu orang-orang, dan di pertengahan jalan menuju gereja ada yang bertemu keluarganya yang sudah belasan tahun terpisah secara dunia. Para mayat juga datang dan mengacaukan makan malam keluarga Victoria yang baru saja mengawinkan anaknya. Setelah semua menjadi kacau, Bakis yang memang jahat meminta mahar uang dari Victoria. Victoria pun tertawa dan berkata bahwa keluarganya sudah hampir-hampir melarat. Bakis pun tertipu dan kesal. Victoria yang kesal meninggalkan Bakis seorang diri. Dia melihat iring-iringan pengantin yang menuju ke gereja. Victoria kaget, ternyata yang menikah adalah Victor dan mayat perempuan. Victor mengucap janji pernikahan dengan sangat tegas dan lugas. Victor dan Emily melangsungkan pernikahan di gereja di dunia nyata, dan di situ Victor harus meminum wine berisi racun yang akan membuatnya terbunuh dan bersatu dengan Emily. Namun Emily yang melihat Victoria mengintip prosesi pernikahannya menjadi ragu. Apakah benar dia harus merebut Victor dari Victoria? Akhirnya Emily menyerahkan Victor pada Victoria. Dan saat Lord Bakis datang, dan disitulah Emily menjadi kaget karena Bakis ternyata adalah kekasih Emily yang dulu meninggalkan Emily hingga Emily mati. Lord Bakis yang telah menikahi Victoria menjadi marah dan terjadilah perkelahian antara Bakis dan Victor. Hingga saat Bakis mengayunkan pedang ke perut Victoria dan ternyata Emily menghalanginya. Emily menjadi marah dan mengusir Lord Bakis dari hadapannya. Bakis yang berlagak sok kebangsawanan menengguk minuman pengantin. Dan semua terdiam, tidak ada yang memperingatkan Bakis yang jahat. Dan dalam beberapa detik muka Bakis menjadi biru, tanda Bakis menjadi penghuni baru di alam baka. Emily melihat kedekatan Victor dan Victoria menjadi lega. Victor yang sudah janji kepada Emily tidak bisa membiarkan Emily melewatinya begitu saja. Namun Emily sudah bisa melepaskan janjinya. Emily mengembalikan cincin kepada Victor. Tibalah di penghujung, Emily menjadi jiwa yang ikhlas dan dia berubah menjadi kupu-kupu. Sebenarnya cerita ini ceritakan kembali di mana si Emily ini sebenarnya adalah kayak hantu gentayangan gitu loh guys. Hantu gentayangan di alam baka yang dia tuh masih penasaran dengan kekasihnya yang tidak kunjung datang menemuinya. Nggak mungkin ditemuin, orang Lord Bakis kan seorang penipu ya kan, makanya keluarganya Emily dulunya tidak setuju dengan Bakis karena Bakis mungkin karena keluarganya tahu kalau Bakis ini seorang penipu. Aku suka karakter Victor di sini karena dia menepati janjinya pada Emily. Meskipun dia menikahinya dengan serampangan seperti itu karena kesalahan, tapi dia tetap tidak meninggalkan Emily meskipun sempat berbohong pada Emily, tapi dia masih meminta maaf, masih mau memperbaiki hubungan. Nah, seperti itu. Laki-laki juga harusnya seperti itu, bertanggung jawab. Ya udah guys, terima kasih sudah mendengarkan review kami.